Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji hanyalah milik Allah. Semoga kehadiran kita di pagi hari ini menambahkan semangat untuk belajar thalabul ilmi bersama Syekhuna guru kita Ustaz Dadan Suherdiana. Mudah-mudahan beliau sehat dan Allah melindungi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sapa dulu, Ustadz sehat? Baik, di Zooming ini juga sudah ada Pak Haji Rustam Sumarna, ada Ustadz Dadan Suherdiana yang insya Allah akan menyampaikan kajian pagi. Dan sebelum kajian dimulai, Bapak Ibu, insya Allah Khalifah Tur dengan Khalifah Berbagi mengumpulkan donasi untuk kegiatan sosial yang akan membantu saudara-saudara kita di Kabupaten Lumajang, khususnya dalam kegiatan untuk membantu mereka ya, programnya Pray for Semeru. Nah, mudah-mudahan ikhtiar lebih kita dari ibu dan bapak, mudah-mudahan bisa membantu saudara-saudara yang ada di sana. Rekening yang digunakan hampir sama dengan rekening kajian subuh pagi, dan berkenan nanti bisa dikasih kode ya untuk Semeru. Itu di belakang angka yang ditransfer itu dikasih kode 4, dan di belakang untuk kegiatan pasca banjir bandang di Garut itu dikasih kode 7. Baik, kita akan mulai saja kegiatan kajian subuh pagi bersama Ustadz Dadan Suherdiana. Ustadz? Sehatmu? Alhamdulillah. Bu Umpet, Legend tepang nih. Alhamdulillah sehat, Bu. Punten kamari sinyal kirang saya. Nanti di akhir, insya Allah Ibu menyampaikan tausiah 5-10 menit ya setelah Ustadz Dadan. 5 menit aja. Siap. Enggak. Kita sapa dulu Ustadz Dadan. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Silakan Ustadz dilanjutkan ya. Turun sadayana. Landa mang. Alhamdulillah. Turun. Turun dah. Punten teh. Punten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Anu dipihormat Pak Haji Rustam, Haji Empet, para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah dalam kesempatan pertemuan ketiga dalam kajian kitab Uqud Al-Lujain, Al-Uqud Al-Lujain fi huquq fi bayani huquq al-jauzain. Dalam kitab ini kita akan lanjutkan lagi lanjutan atau penjelasan syarah dari kitab Al-Uqud Al-Lujain ini. Dalam syarah kitab Uqud Al-Lujain yang kemarin kita baca masih pada pasal pertama, yaitu pasal tentang hak istri terhadap suaminya, gitu, atau kewajiban suami terhadap istrinya. Jadi perlu dijelaskan sebelumnya bahwa kita tidak akan loncat, gitu ya, tidak akan loncat, tapi kita akan menyelesaikan dulu satu persatu sehingga penjelasan-penjelasan yang nanti kita akan urut, gitu ya, penjelasan berdasarkan penjelasan yang ada dalam kitab Uqud Al-Lujain ini. Jadi
mohon bersabar, nanti penjelasan-penjelasan atau bahasan-bahasan kita akan sesuaikan, diurutkan saja. Ya. Urutan yang pertama sesuai dengan kitab Uqud al-Lujain ini adalah pasal kewajiban suami terhadap istri, atau yang kita sebut di sini yaitu hak istri terhadap suaminya. Jadi sangat indah ya, sangat sederhana tapi mengena gitu. Jadi ada dua hal. Yang pertama hak istri berarti kewajiban suami. Begitu juga sebaliknya. Nanti kalau hak suami berarti kewajiban istri. Nah, ini dalam kitab ini. Mohon izin untuk nge-share slide yang akan kita lihat. Dalam slide ini gitu ya, kita masih kajian kitab Uqud al-Lujain. Kemarin dalam penjelasan pertama disebutkan bahwa seorang suami itu berkewajiban memiliki kewajiban kepada istri-istrinya atau kepada istrinya itu. Yang dikaji dalam hal pertama yaitu wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ya, memperlakukan istri dengan baik. Memperlakukan istri dengan baik dengan ma'ruf itu dijelaskan oleh Syekh Nawawi ada sekitar 8 hak istri terhadap suaminya. Yang pertama gitu, akhlak atau kewajiban para suami terhadap istrinya itu yaitu yang pertama memberi katanya mahar kepada istrinya. Memberi mahar kepada istrinya itu sesuai dengan kemampuannya. Nah, di situ disebutkan sesuai dengan kemampuannya. Apa yang harus diberikan di dalam surat An-Nisa ayat 4 disebutkan wa'atun nisaa saduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakulu hani ammari'a. Di dalam surat An-Nisa ayat 4 disebutkan, berikanlah mas kawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Nah, dalam penjelasan di kitab Uqud al-Lujain ini, memberi mahar kepada istri itu sebagai sebuah sodakoh katanya. Jadi sodakoh kepada istrinya ketika seorang suami menikahi istrinya itu. Jadi akhlak atau kewajiban para suami yang pertama terhadap istrinya adalah memberikan mahar. Bagaimana ukuran mahar itu? Nah, ada istilah kalau suami gitu ditanya apa yang harus diberikan kepada istrinya sebagai mahar, maka sebaik-baiknya suami adalah yang memberi mahar kepada istrinya itu dengan sebesar-besarnya, setinggi-tingginya. Tapi sebaik-baiknya istri adalah yang meminta mahar serendah-rendahnya kepada suami. Nah, itulah konsepnya gitu ya. Jadi konsep mahar dalam Islam itu seperti itu ya. Jadi kalau suami yang baik itu adalah suami yang berkeinginan atau bermaksud memberikan maharnya itu setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya gitu ya, sebaik-baiknya, yang setinggi-tingginya ya semaksimal-maksimalnya lah. Tapi dari sisi istri
istri yang baik itu katanya yang meminta maharnya itu serendah-rendahnya. Nah, itu sangat indah berarti ya, sangat luar biasa ya istilahnya. Kemudian yang kedua, seorang suami kepada istrinya itu adalah suami menjadi pelindung katanya. Di dalam ayatnya yang dikutip oleh Imam An-Nawawi adalah ayat ini. Jadi satu kutipan potongan ayat. Potongan ayat yang pertama surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, ini ayat yang sangat terkenal ya ketika seorang suami menyatakan dirinya merupakan seorang pemimpin. Di samping pemimpin jangan lupa ya seorang suami adalah pelindung juga. Jadi di samping seorang pemimpin, seorang suami harus menjadi pelindung. Dalam ayat ini dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim was-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallahu wallatin takhafuna nusyuzahunna wa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Ayat ini artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang solehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan khususnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Nah, jadi ada dua fungsi suami terhadap istrinya sebagai penjelasan dari surat An-Nisa ayat 34. Bahwa seorang suami itu adalah di samping memimpin keluarganya, memimpin istrinya, juga menjadi pelindung keluarganya, menjadi pelindung. Ya. Oleh karena itu, seorang suami yang baik memiliki kredibilitas sebagai pemimpin dan pelindung bagi istri dan keluarganya. Nah, itu yang kedua. Ini di dalam penjelasan Imam An-Nawawi juga disebutkan bahwa kenapa laki-laki ditinggikan derajatnya dibandingkan wanita adalah dalam rangka karena memiliki tanggung jawab lebih. Gitu, memiliki tanggung jawab lebih. Artinya bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu ditinggikan faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din itu kata Imam An-Nawawi karena memiliki tanggung jawab lebih besar daripada wanita gitu ya, sebagai pelindung dan pemimpin. Itu yang dikatakan oleh An-Nawawi. Kemudian yang ketiga juga disebutkan di sini wa ashiruhunna bil ma'ruf itu adalah memperlakukan istri dengan lemah lembut. Ada kutipan ada kutipan hadis yang dikutip oleh Imam An-Nawawi adalah hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di dalam hadis ini Imam Bukhari atau Rasulullah yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau bersabda katanya ya
Qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yu'zi jarahu wastausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dila'in wa inna a'waja syai'in fid dil'i a'lahu fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waja wa sautau sau bin nisa'i khairan. Nah, dalam hadis ini dikatakan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Pergaulilah kaum wanita dengan baik. Sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk dan sesuatu yang paling bengkok. Yang terdapat tulang rusuk adalah bagian paling atas. Jika kamu meluruskannya dengan seketika, niscaya kamu akan mematahkannya. Namun, jika kamu membiarkannya, maka ia pun akan selalu dalam keadaan bengkok. Oleh karena itu, pergaulilah wanita itu dengan penuh kebijakan. Nah, ini kata-kata yang menggambarkan alasan, menggambarkan bagaimana kita memperlakukan seorang wanita itu, seorang istri itu harus dengan lemah lembut, dengan sebijaksana-bijaksananya. Karena kondisi posisi seorang wanita itu yang digambarkan di sini bahwa fa innahunna khuliqna min dila'in itu ya dari tulang rusuk katanya, ya, dari tulang rusuk. Jadi wanita itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok gitu, ya. Nah, itu untuk menggambarkan bahwa kalau memperlakukan istri itu, kalau keras mungkin bisa patah, ya, itu istilahnya seperti itu. Maka memperlakukan istri itu dengan lemah lembut merupakan satu kewajiban suami. Yang ketiga, di dalam Uqud al-Luzain ini dikatakan bahwa memperlakukan tafsir atau penjelasan wa'ashiruhunna bil ma'ruf itu adalah memperlakukan istri dengan lemah lembut. Ya, harus dengan lemah lembut, harus dengan kebijakan. Kemudian yang keempat, kewajiban suami itu memberi nafkah kepada istrinya. Itu ya, fadlallahu atau yang meninggikan derajat, ya, memberikan keunggulan itu, ya, salah satunya diantaranya juga ini, yaitu bahwa seorang suami itu adalah berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Ini terdapat dalam surat Al-Baqarah 233. Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusawarahan, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini menunjukkan bahwa ada satu kewajiban suami kepada istrinya itu memberikan nafkah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa apa ukuran nafkahnya bagi seorang istri dari seorang suami, disebutkan di situ hak istri atas suami adalah memberi makan kepadanya, kata Rasulullah. Jika ia
suami itu makan, memberi pakaian kepadanya apabila ia suami berpakaian, dan janganlah menampar wajah. Jangan menjelek-jelekan dan jangan membiarkan memisahkan kecuali dalam hal tempat tidur. Di dalam hadis ini dikatakan bahwa yang disebut nafkah itu adalah begini. Apabila suami makan, maka istrinya juga harus makan, gitu ya. Apabila suami berpakaian, maka istrinya juga berpakaian. Artinya sama. Jadi ukurannya seperti itu. Ya, ukurannya seperti itu. Ukuran kalau suami makan, istrinya juga, gitu. Itu yang disebut dengan nafkah suami kepada istrinya. Jadi ukurannya seperti itu, kata Rasulullah. Nah, jadi yang keempat itu. Yang kelima, gitu. Kewajiban suami terhadap istri itu adalah suami tidak boleh menyebarkan aib istrinya. Nah, itu ya. Nah, sekarang mungkin ya sekarang istilah menyebarkan aib istri itu ya atau sebaliknya ya marak gitu ya antar suami dan istri itu sekarang. Nah, padahal dalam kitab ini dikatakan oleh Imam An-Nawawi, kenapa mungkin hal ini dijadikan sebagai salah satu kewajiban suami terhadap istrinya, karena mungkin ya seperti apa yang kita lihat sekarang, banyak sekali kejadian-kejadian gitu ya, setelah suami istri kemudian berseteru, gitu, suami menjelek-jelekan istrinya, aib istri itu dijelaskan, diinformasikan kepada orang lain, apalagi ke media dan lain sebagainya. Begitu pula sebaliknya, seorang istri mengumbar aib suaminya di depan orang lain. Padahal dalam hadis Rasulullah mengatakan, janganlah kemudian jagalah dirimu terhadap wanita. Kamu boleh mengambil mereka sebagai amanah Allah. Dan mereka halal bagimu dengan mematuhi peraturan-peraturan Allah. Setelah itu, kamu punya hak atas mereka, yaitu supaya mereka tidak membolehkan orang lain menduduki tikarmu. Jika mereka melanggar, pukullah mereka dengan cara yang tidak membahayakan. Sebaliknya mereka punya hak atasmu, yaitu nafkah dan pakaian yang pantas. Jadi tidak boleh mereka itu disebarkan aibnya. Di dalam hadis ini dikatakan bahwa mereka itu amanah dari Allah bagi kita, bagi seorang suami. Ya, nah itu aturannya yang begitu saja. Jadi halal bagimu dengan mematuhi peraturan-peraturan Allah. Sehingga kamu punya hak atas mereka. Jadi hak suami itu adalah kewajiban istri. Hak istri adalah kewajiban suami. Dalam ayat ini salah satu yang menjadi aib gitu ya, aib istri itu tidak boleh diumbar kepada orang lain, ya, kepada orang lain. Ya, apalagi sekarang media, kalau sudah media berarti kan sudah bukan lagi satu orang atau dua orang yang tahu tentang aib istri kita atau suami kita, malah mungkin banyak orang gitu ya. Kemudian yang keenam, Syekh Nawawi memperhatikan ini, berbuat baik katanya dan sabar terhadap istri itu. Memang hadisnya sama dengan yang tadi yang dikatakan bahwa bersabar kepada istri itu ya karena istri kita itu berasal dari tulang rusuk yang bengkok katanya. Ya, perumpamaan yang menunjukkan bahwa tulang rusuk bengkok itu kalau dipaksa supaya lurus itu akan patah, gitu. Tapi kalau dibiarkan, gitu, tetap
terus bengkok gitu maksudnya. Makanya ketika mau meluruskannya harus dengan hati-hati, harus dengan baik, dan harus dengan kesabaran. Nah itu ya dalam rangka meluruskan yang bengkok itu. Jadi harus dengan kesabaran. Ya, kalau peribahasa orang dulu itu ketika ada perseteruan antara suami dan istri, kadang-kadang ya terjadi gitu. Solusinya adalah, caranya adalah kalau bahasa Sunda mah gitu. Kalau menyelesaikan persoalan suami dan istri itu ada banyak gitu ya, banyak kiat atau banyak strateginya. Salah satunya adalah repok katanya. Karena begini gitu ya, istri itu perkataannya banyak ya gitu. Makanya kalau suami, biasanya istri itu senangnya ngomel. Nah, misalnya biasanya kalau berseteru si istri itu yang paling banyak adalah berkata gitu. Berkata katanya banyak gitu, yang ngomel. Nah, kata orang dulu gitu ya, orang tua dulu, makanya kalau menyelesaikan hal itu berseteru dengan istri, berbeda pandangan dengan istri, ya pasea istilahnya, maka harus repok katanya. Repok itu kalau si istri sedang ngomong, sedang ngomel, dengarkan saja. Gitu, diam saja. Rep itu diam. Gitu. Baru kalau istri sudah selesai ngomongnya pok. Gitu katanya. Itu artinya baru itu harus istilahnya harus ada strateginya bagi kita. Berbuat baik dan sabar gitu kepada istri itu. Ya harus sabar. Itulah keunggulan seorang suami kepada istrinya. Harus punya kesabaran yang banyak gitu, yang lebih gitu dibanding dengan yang lain. Ketujuh, nah ini membantu istri taat kepada Allah. Dalam surat At-Tahrim dikatakan bahwa kewajiban suami adalah memberikan bimbingan agama kepada istrinya dan menyuruhnya untuk selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Suami juga wajib menjaga istrinya dari perbuatan dosa yang dapat mendatangkan keburukan pada keluarga. Saya Imam An-Nawawi malah menyebutkan bahwa seorang suami itu ya, seorang istri itu ya diam saja katanya di rumah itu. Malah semua aktivitas ya dilakukan oleh suaminya. Di dalam sarahnya. Ini bersumber dari surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka. Dan selalu mengerjakan yang diperintahkan. Jadi itu ayat yang mengatakan bahwa harus menjaga ketaatan istri kita itu kepada Allah. Ayat ini adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Qu anfusakum itu jagalah, peliharalah dirimu. Wa ahlikum, dan ahli-ahlimu, keluarga-keluargamu. Artinya adalah yang dipelihara diri kita, kemudian keluarga kita. Artinya membantu istri dan keluarga yang lain, anak, gitu, istri, kemudian keluarga yang lain untuk tetap taat kepada Allah sebagai salah satu realisasi dari kita menjaga, memelihara diri dan keluarga kita. Ya. Karena
itu memelihara dan keluarga kita dari api neraka, itu berarti memelihara dan menjaga agar keluarga kita, istri kita tidak gitu ya, tidak melenceng gitu dari aturan Allah, dari ketaatan kepada Allah. Nah, itu kewajiban seorang suami. Nah, kalau seorang istrinya itu berarti kan mafhum mukhalafahnya, kalau istrinya kurang baik, nah itu biasanya ya suaminya yang mungkin yang tidak memberikan penjelasan, tidak menunjukkan yang baik kepada istrinya. Makanya tetap saja itu istri yang baik itu adalah karena suaminya, atau sebaliknya kalau istrinya kurang baik gitu, maka itu yang dilihat adalah bagaimana suaminya menjaga dan memelihara ketaatan istrinya itu. Dan yang ke-8 disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 bahwa seorang suami itu karena berhak mencemburui istrinya. Gitu ya. Ini ditunjukkan di dalam surat Al-Ahzab itu, hai Nabi, kata ya ayuhan Nabi, ulil li azwajika gitu. Wa banatika wa nisa'il mu'minin yudanina alaihinna min jalabi bihinna zalika adana ayyurafna fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurur rahima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka mudah dikenali. Oleh karena itu mereka tidak diganggu. Nah ini kata oleh karena itu mereka tidak akan diganggu. Maksudnya ya si suami ya menjaga supaya istrinya itu tidak diganggu oleh orang lain, ya cemburu kalau istrinya itu diganggu oleh orang lain. Makanya diperintahkan supaya mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka supaya tidak ada gangguan. Ya, jadi si suami itu merasa kalau istrinya keluar rumah kemudian ada yang melihat mereka gitu ya, memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, maka si suami berhak mencemburui istrinya. Oleh karena itu, maka harus hati-hati, apalagi misalnya sekarang musimnya media sosial gitu ya, si suami, si istri itu ya harus hati-hati gitu, memperlihatkan atau memposting, apalagi memposting foto gitu ya, istri dipoto sendirian kemudian diposting di media sosial, itu kan dilihat bukan oleh satu orang atau dua orang. Malah kalau Facebook atau kalau Instagram memperlihatkan istrinya, memperlihatkan seorang istri sedang berfoto, ya apalagi berfotonya yang sangat menarik gitu. Padahal itu kan mungkin bisa saja mengundang ya salah satunya ya si suami mungkin akan cemburu gitu, akan cemburu karena ya si istri akan dilihat oleh orang lain kemudian dan lain sebagainya lah. Apalagi di era media sosial sekarang kita tahu ya sangat sangat banyak sekali hal-hal yang bisa saja menjerumuskan istri-istri kita kepada hal-hal yang mungkin mengakibatkan ya salah satunya kecemburuan suami gitu ya, kecemburuan suami itu diantaranya itu. Kita lihatlah banyak sekali ya. Jadi intinya seorang suami itu berhak, kata Imam An-Nawawi, cemburu dengan mengambil ayat Al-Ahzab ayat 59 ini yang mengatakan bahwa seorang istri itu hendaknya harus mengulurkan jilbabnya gitu ya ke seluruh tubuh mereka supaya mereka mudah dikenali oleh istrinya, oleh suaminya.
dan mereka tidak diganggu, gitu, tidak diganggu karena kan tidak kelihatan. Nah, kalau sekarang mungkin kenapa terjadi banyak pelecehan mungkin ya terhadap istri itu karena mungkin seorang istri oleh suaminya tidak diperintahkan supaya tidak mengumbar gitu ya, meskipun tetap ditutup auratnya, tetapi dia berpenampilan sehingga mengakibatkan suaminya bisa saja cemburu. Ya, itu kira-kira yang bisa disampaikan ya, Ustadz, ya semua para bapak dan ibu, bahwa menurut Syekh Nawawi ini bahwa akhlak atau kewajiban para suami itu sekurang-kurangnya ada 8 ini. Ya, ada 8 yang saya jelaskan tadi. Ya, sebagai syarah terhadap pasal pertama yang dikutip, yang pertama itu adalah wa ashiruhunna bil ma'ruf, mempergauli istrimu dengan baik. Mempergauli istrimu dengan baik itu menggambarkan hak seorang istri kepada suaminya. Hak istri kepada suaminya diantaranya yang 8 ini. Pertama, memberi mahar kepada istrinya. Yang kedua, menjadi pelindung dan pemimpin bagi istrinya. Yang ketiga, memperlakukan istrinya dengan lembut, ya. Kemudian yang keempat, memberikan nafkah kepada istrinya. Yang kelima, tidak menyebarkan aib istrinya itu. Yang keenam, berbuat baik dan sabar kepada istrinya. Yang ketujuh, membantu istri taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, suami berhak cemburu kepada istrinya. Artinya hak suami itu adalah hak istri itu sebagai kewajiban suami. Suami harus gitu ya. Dalam hal ini mungkin harus cemburu kalau istrinya diganggu oleh orang lain atau menjadi perhatian orang lain. Nah, itu kira-kira yang bisa disampaikan gitu ya sebagai penjelasan lanjutan dari pembahasan hak istri terhadap suaminya. Demikian Ustadz ya, Ustadz Regi, Ustadz Mu, penjelasan untuk pagi hari ini. Ya, kalau mungkin ada yang bisa ditanyakan atau bisa dilanjut sama Cempet ya silahkan nanti tanya jawabnya oleh kita bersama. Terima kasih. Sementara Ustaz, ada beberapa pertanyaan dari jamaah, kita pertanyaan dulu ya sebelum nanti ke Ibu. Ada 2 pertanyaan, yang pertama dari Ibu Yuniarti, yang kedua dari Pak Bambang. Kita dari Ibu Yuniarti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apabila seorang suami terhadap istri memberi mahar sebaik-baiknya dan suami menjadi pelindung terhadap istri dan harus menjadi imam untuk istrinya, tetapi ada seorang suami tidak bisa menjadi pemimpin untuk istrinya, meminta uang kepada istrinya, sedangkan suami tidak bekerja. Ini bagaimana solusinya jika menemukan satu keluarga seperti ini, Ustaz? Baik ya, ini mungkin pertanyaan yang sangat susah untuk dijawab ya, untuk dijawab. Artinya begini, ya, kalau melihat hal itu kan itu sangat ya istilahnya tidak sesuai ya dengan yang tadi dikatakan bahwa ini pertama suaminya tidak jadi pemimpin, suaminya tidak memberi nafkah, suaminya tidak bekerja, tidak berusaha memberikan nafkah kan. Nah, kemudian bagaimana solusinya? Ya, di sini tidak menjadi pemimpin untuk istrinya, kepada istrinya selalu meminta uang, gitu ya. Suami juga tidak bekerja. Nah, bagaimana solusinya? Nah, solusinya kenyataannya, faktanya,
bahwa si suami ini adalah tidak melakukan gitu, tidak melaksanakan kewajibannya, ya, tidak melaksanakan kewajibannya kepada istrinya. Ya, mungkin fakta ini tentu saja tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang instan gitu. Kalau saya ditanya pasti akan dikembalikan. Kenapa si suami itu tidak seperti yang diharapkan, ya? Apakah suami itu sekarang ini, ya, contoh misalnya, ya, kenapa suami tidak memberikan uang, memberikan nafkah? Mungkin saja karena sekarang tidak punya. Nah, mungkin saja harus dirunut kepada proses sebelumnya, gitu. Ketika dia menikah seperti apa, gitu. Jangan-jangan ya tidak seperti yang terjadi sekarang. Mungkin saja kejadian ini adalah kejadian setelah beberapa tahun, gitu misalnya. Karena kan katanya ya bisa saja terjadi penurunan, ya. Ya, konon katanya COVID-19 ini juga menyebabkan beberapa orang kehilangan pekerjaan, beberapa orang kehilangan mata pencaharian, mungkin banyak sekali suami yang sudah tidak mendapatkan lagi nafkah, ya, mendapatkan lagi gaji, tidak mendapatkan lagi pekerjaan. Karena tidak bekerja maka tidak akan punya uang. Nah, oleh karena itu harus disikapi dengan bijak dulu, ya, dengan bijak. Kenapa sampai si suami tidak memberikan uang, malah meminta uang kepada istrinya? Apakah itu berlangsung secara dari awal, gitu ya, dari awal, atau hanya terjadinya sekarang-sekarang saja? Nah, gitu. Kalau terjadinya sekarang-sekarang, berarti ada sesuatu yang menyebabkannya. Oleh karena itu harus diputuskan, harus diselesaikan dengan bijak, ya, diselesaikan dengan bijak. Contoh misalnya, kalau dulu mah nafkah berlangsung, misalnya tetap malah besar diberikan nafkah. Tetapi ketika ada masalah seperti sekarang misalnya, hilang pekerjaannya, tapi kan dia sudah gitu misalnya memberikan nafkah sebelumnya dan lain sebagainya, maka itu harus diselesaikan. Misalnya selesaikannya kalau sekarang tidak bekerja, berarti harus ya cari solusi, gitu. Ya, harus cari solusi. Makanya ada tim, kalau misalnya ada hal seperti itu harus dimusyawarahkan, harus dibicarakan antara suami dan istri itu. Gitu. Jadi kita tidak bisa, seperti saya tidak bisa, mungkin ya Bu, maaf, saya tidak bisa secara langsung mengatakan bahwa harus begini, gitu ya. Meskipun, mohon maaf nih, ada satu hal, hak dari istri itu nanti, ya, hak istri kepada suaminya. Kalau suaminya tidak melaksanakan kewajiban, maka ada hak istri untuk, ya, istilahnya mempertanyakan kepada suaminya itu. Kalau suaminya itu sudah tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami, ya, negara kan mengatur, ya, negara mengatur bahwa kalau si suami sudah tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami, maka ada hak istri untuk mempertanyakan, ya, tanyakan, konsultasikan kepada kantor urusan agama misalnya. Kalau secara agama sudah tidak bisa melaksanakan kewajibannya seperti apa. Ada tahapan-tahapan yang bisa dilakukan oleh seorang istri, ya, untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, ujungnya bisa saja itu seorang istri itu mohon maaf ya, misalnya, ya, secara fikih ya menurutnya. Nah, tapi kalau secara
pandangan lain ya harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Saya kira itu yang harus dilihat dulu ya, faktanya atau masalahnya sebenarnya apa. Siap, Ustaz. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa membantu Ibu Yuniati dari jawaban tadi. Pertanyaan yang kedua, Ustaz, dari Pak Bang Pardiarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, perkembangan zaman menuntut adanya kesetaraan gender. Bagaimana hal tersebut kalau dikaitkan dengan Quran Surat An-Nisa ayat 4 yang tadi? Mangga, Ustaz. Ya, 34, Pak. Ayat 34 ini. Di bawahnya ada tambahan, maaf. Ya, An-Nisa salah. Ya. Baik, mangga, Pak Ustaz. Terima kasih nih Pak Haji Bambang ya. Betul ya. Ada istilah kesetaraan gender ya, kesetaraan gender. Ya, kesetaraan gender itu kan konsep yang memang secara kekinian gitu ya, yang istilahnya memberikan pandangan bahwa laki-laki dan wanita itu memiliki kesamaan hak gitu ya, memiliki kesamaan hak. Memang istilahnya sudah istilahnya gender gitu ya, gender atau jenis kelamin. Sebenarnya sebenarnya Islam itu sudah memberikan gambaran bahwa laki-laki dan wanita itu sama di hadapan Allah, sama. Hak dan kewajibannya sama. Tadi dikatakan bahwa laki-laki dan wanita itu sama posisinya. Bahwa yang tinggi atau yang mulia di sisi Allah itu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling bertakwa mau laki-laki atau perempuan itulah yang mulia gitu. Inna akramakum, sesungguhnya yang mulia gitu ya. Malah yang termulia di sisimu adalah atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Islam itu sebenarnya sudah ada kesetaraan gender itu. Tidak ada hal yang mengganggu gitu ya secara jenis kelamin, tidak ada bahwa wanita dan laki-laki itu lebih baik laki-laki, tidak. Tetapi yang disebut di situ ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu dikatakan di dalam ayat itu, dikatakan bahwa ditinggikan satu kali atau bukan satu kali ya, dibedakan, ada keunggulan tertentu dibandingkan dengan yang wanita, seorang laki-laki itu dalam hal tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Ya kan di situ dikatakan bahwa kalau suami istri, ya kalau sudah menikah, maka posisi laki-laki, posisi suami ditambah tanggung jawabnya. Jadi menjadi suami yang harus gitu ya. Tadi itu memiliki tanggung jawab yang besar. Ya, di antara yang 8 itu merupakan salah satu yang disebut oleh Al-Quran itu, bahwa seorang suami itu ditinggikan. Nah, di sini dikatakan yang pada ini yang kedua ya, yang kedua pada akhlak yang kedua atau yang ketiga ya, dikatakan bahwa seorang suami itu memiliki keunggulan, memiliki bukan keunggulan ya, berarti tanggung jawab yang besar, ditambahkan memiliki tanggung jawab yang besar. Jadi tidak berseberangan sebenarnya. Adapun konsep-konsep gender yang sekarang mungkin salah sebenarnya, apalagi yang mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan
di dalam ayat Al-Quran tidak ada yang mengatakan bahwa laki-laki lebih tinggi daripada wanita, tidak ada. Hanya kalau dia itu sudah bersuami dan istri, sudah terikat perkawinan, nah itu maksudnya ya, sudah terikat perkawinan, maka ada tanggung jawab si suami itu ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu adalah laki-laki memimpin kaum wanita, gitu, memimpin kaum wanita. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Nah, itu maksudnya faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din itu adalah itu. Makanya diteruskan wa bima anfaqu min amwalihim fasolihatu qoditatun hafizatun. Nah, gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi wanita atau laki-laki itu ditinggikan sebagian daripada yang lain, daripada wanita, dan karena itu laki-laki gitu telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Jadi itu dari posisinya sebagai suami yang kenapa diberikan tanggung jawab untuk memberikan nafkah, diberikan tanggung jawab untuk melindungi si wanita itu, ya. Jadi itu sebenarnya yang disebut dengan meninggikan itu adalah memberikan tanggung jawab, gitu ya, yang lebih kepada laki-laki. Ya, kalau disamakan berarti gimana caranya ngaturnya? Nah, gitu ya, maksudnya ya makanya diatur oleh Allah bahwa nah si laki-laki yang diberi tanggung jawab untuk jadi pemimpin. Nah, ini Al-Qur'annya seperti itu. Ya, konsep gender yang ada ya tidak melihat ini gitu ya, tidak melihat ini. Yang ada ya dikatakan bahwa kata Al-Quran laki-laki lebih tinggi. Jangan dulu dikatakan seperti itu. Ya, konteksnya Al-Quran menggambarkan laki-laki lebih tinggi daripada wanita itu adalah konteks di mana si laki-laki diberi tanggung jawab yang lebih daripada seorang wanita. Nah, apalagi ada berbagai hal gitu ya, dikatakan bahwa kenapa harus laki-laki. Nah, inilah wallahu a'lam ya, wallahu a'lam. Ya, karena mungkin ya secara faktual ya, secara ini memang laki-laki ya memiliki tanggung jawab, memiliki keunggulan di situ. Gitu. Apalagi mungkin secara jasmaninya mungkin pertama mungkin lebih kuat gitu ya, lebih rasional gitu ya, tidak emosional dan lain sebagainya. Mungkin itu kalau dilihat secara ini kenapa laki-laki yang harus jadi pemimpin karena begitu. Saya kira begitu ya Pak jawabannya ya. Jadi tidak bertentangan sebenarnya. Ya, konsep gender itu yang mempertentangkan saja. Sebenarnya tidak ada pertentangan, tapi oleh kaum gender itu ya dipertentangkan. Sebenarnya tidak usah dipertentangkan. Toh yang suami dan istri itu untuk mengatur suami dan istri maka harus ada yang memimpin. Nah, harus ada yang memimpin itulah dalam konsep surat An-Nisa 34 itu bahwa laki-laki lah yang memimpin, kata Allah dalam Al-Qur'annya. Gitu. Itu ya, apalagi kan nanti berimbas kepada yang lain-lain gitu ya, dalam Al-Qur'an itu. Berimbas kepada waris, berimbas kepada pernikahan anaknya ya. Laki-laki itu kan begitu, diberi tanggung jawabnya itu, diberi tanggung jawab yang tambahannya itu. Jadi wali kepada anak perempuannya, kemudian mewariskan hartanya kepada anak-anaknya dan lain sebagainya. Semuanya kan laki-laki di situ yang harus menjadi tanggung jawab. Nah, itulah kira-kira yang menjadi
hal yang oleh kaum mungkin feminis ya, yang isu-isu gender itu. Saya kira begitu. Nanti mungkin akan ada penjelasan yang lain ya dari Ustadz yang lain. Ini mohon maaf, ini mungkin keterbatasan saya, ada Ustadz di sini banyak ya pada hadir nih, kelihatannya nih. Itu kelihatannya Pak Muh ya. Mohon maaf nih kalau misalnya kurang ini, Pak Bambang, mohon maaf Pak Bambang. Gitu. Kalau jawabannya tidak ini ya, tidak langsung gitu, tidak saklek ya, mohon maaf. Terima kasih Ustadz Dadan atas jawabannya. Sebelum ke Ibu Empet, saya ingin menyampaikan dulu. Bapak Ibu berkenan kiranya dapat mengisi form absensi. Insya Allah sudah ada di kolom chat ya informasinya, dan update dana donasi Khalifah Berbagi itu per tanggal 14 Desember 11.575.000 rupiah. Jazakumullah khairan katsira. Dana sedekah kajian subuh ini itu sebesar 3.500.000 rupiah. Total dana ada 15.075.000 rupiah. Jazakumullah khairan katsira. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah mengganti dengan yang lebih baik, dan cukuplah Allah yang membalas segala kebaikan Ibu Bapak. Bu Hajah Fatimah Apalpo, apa kabar? Mangga kalau ada yang disampaikan, menambahkan. 2 menit we. Ya. Siap, Ibu. Cekap ku Dadan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu bapak dan semua yang hadir dalam kesempatan ini, kita sebelum menikahkan dilihat dulu bibit bobot dan bebetnya, bahwa dan diniatkan nikah itu karena agama, supaya nanti insya Allah percekcokan antara suami istri itu terhindari kalau dua-duanya sama-sama memiliki ketahanan jiwanya, hatinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahwa pertama kali waktu mau menikahkan anak kita, kalau sekarang mau menikahkan, kalau nikah ini udah mungkin semuanya udah pada nikah ya, bahwa waktu menikahkan anak itu niatkan semuanya ibadah kepada Allah. Sebab kalau niatnya ibadah, nanti Allah yang memelihara rumah tangga kita, Allah yang merawat, Allah yang menolong apabila ada problema di dalam rumah tangga, dan Allah pula yang akan memberi rezekinya dalam menjalankan roda rumah tangga. Itu adalah yang pertama. Untuk wanita ataupun untuk laki-laki, jadilah orang yang sabar, bersyukur, dan selalu ikhlas. Itu adalah untuk meredam daripada percekcokan itu. Biarin kalau umpamanya itu pasti terjadi, karena itu adalah bumbu daripada berumah tangga. Dan rumah tangga itu tidak gampang gitu ya, ngomongnya saja mudah ya. Dan itu untuk melaksanakan rumah tangga itu makanya selalu diadakan dulu konsultasi bagaimana mau menikah, kemudian petuah pranikah. Ini juga dasar-dasar daripada supaya kita, rumah tangga kita, sakinah mawadah itu bisa diraih. Dengan adanya sekarang 22 tahun ini, tadi oleh Pak Dadan juga disebutkan, perceraian itu banyak sekali. Saya ini kalau sehat tiap hari yang konsultasi itu yang rumah tangga, yang ke rumah datang gimana cempet ini gimana cempet, gitu aja. Jadi saya harus mempersiapkan jawaban-jawaban yang lemah lembut, yang enak untuk kedua belah pihaknya, di mana mereka supaya berpikir. Nanti kalau sudah berpikir, mereka bisa kembali rembuk lagi dengan baik. Itulah barangkali karena dampak daripada ketidakharmonisan rumah tangga itu, ya kasihan anaknya, ya kasihan berantakan ekonominya, banyak dampak-dampak negatifnya. Nah, kita selalu aja berdoa dengan surat Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terus setiap ini sholat kita kumandangkan itu, dan semuanya mudah-mudahan Robbi yasir walatu asir Robbi tamim bi khair Allahumma hasil maqasidana wa hasil maqasidahum, itu dipakai lisanan zakiron.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Hatur nuhun jempet. Baik, Sami-sami. Ustaz Dadan, karena memang waktu sudah jam 6 pagi, berkenan kita tutup dengan doa dulu dan berkenan juga mendoakan almarhum Pak Wali Kota yang memang beberapa hari kemarin sudah meninggalkan kita semua ya. Ustaz, bangga kita tutup dengan doa dulu. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma nawwir qulubana binuril iman wa nawwir qulubana binuril islam wa nawwir qulubana binuril Quran wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu ghafarallahu dunubahu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum ghafarallahu dzunubahum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. As'alukal ijabah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustaz Dadan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian subuh pagi ini. Insya Allah besok akan disambung dengan Ustadz Gun-Gun ya, Sihabuddin. Mudah-mudahan beliau juga bisa hadir dan melanjutkan kajian di Riyadhus Shalihin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah untuk rekaman kajian ini juga, rekaman-rekaman tausiah dari para asatidz Khalifah Tur di hari-hari sebelumnya dapat disimak kembali di YouTube channel Khalifah Tur. Mohon kiranya dapat di-subscribe, di-like videonya, serta nyalakan loncengnya ya. Notifikasinya insya Allah dapat memberitahukan apabila ada video terbaru. Yang kedua, informasi dari teman rekan-rekan sekalian, untuk pendaftaran haji, umroh, atau halal tour, domestic tour dapat menghubungi, sudah ada nomor teleponnya di kolom chat, silakan. Khususnya untuk pendaftaran haji khusus sudah dimulai pada usia 12 tahun dan usia keberangkatan 18 tahun. Insya Allah agar masa tunggunya tidak terlalu lama, berkenan untuk segera mendaftar ya. Karena memang kita tahu waiting list-nya kurang lebih untuk haji khusus 6 sampai 7 tahun. Mudah-mudahan berkenan di pagi hari ini ada Ustadz Dedi sebetulnya ya. Saya tutup dulu kajian pagi ini dengan ucapan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.